Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu. Kalau ketemu mau diapain? Ketemu mau dicolok matanya, mau dirobek mulutnya, mau saya mungkin saya Harry Pras yang pertama mereaction dari video Gus Miftah itu. Tapi potongan video itu sudah bersebar kemana-mana. Mau nyari saya? Apa yang mau dibahas? Mau saya? Kelompok dari Gus-Gusan, perempuan disuruh jejer, salaman dipegang-pegang pipinya, joget. Mereka berkedok agama tapi mengadakan konser joget jingkrak rame-rame dengan anak muda. Outputnya apa? Di bawah ada yang bentrok, tawur kemana-mana. Ada yang bawa minuman, ada yang rangkul-rangkulan laki-laki perempuan. Apakah mereka suami istri? Berkedok agama, majelis sholawat katanya, tapi isinya kesontoloyoan. Insya Allah. Ini ada orang, dia itu orangnya nggak jelas, cuman pemikiran Wahabi. Namanya itu Harry Pras. Ya, si Harry Pras ini orang yang tidak diketahui pemahaman agamanya. Tapi kalau misalkan memang orang itu awam di dalam pemahaman agama, kemudian berusaha untuk memahami agama, pasti jadinya itu pemahaman Wahabi. Karena pemahaman Wahabi itu memahami tanpa usul. Makanya orang-orang awam diterima sama Wahabi mah. Bukan di dalam jadi jamaahnya, itu mah kita juga sama. Tetapi di dalam pemikirannya. Jadi udah dianggap kayak ulama aja. Gitu ya, padahal tadinya juga tukang silat gitu. Nah dia itu kan suka nyinyir nih. Termasuk dia itu, kata dia sendiri, dia itu yang pertama kali mengomentari kejadiannya Gus Miftah kemarin. Lah terus kan ada ada wacana tuh supaya orang yang pertama kali menyebarkan video Gus Miftah itu dicari karena dia sudah membuat kegaduhan. Ya kenapa? Karena itu kan acara normal biasanya juga begitu ya. Kemudian ini dipotong satu kejadian kemudian diviralkan. Akhirnya jadilah viral. Terus si Harry Pras. Mungkin dia itu ada rasa saya ini orang pertama kali meskipun bukan yang menyebarkan tapi pertama kali yang mereaksi. Kata dia begini. Emangnya kalau udah ketemu orang yang pertama kali menyebarkan mau diapain? Mau apa? Mau dicolok matanya? Mau dibunuh? Katanya begitu. Nah ini orang sok jago banget begitu. Padahal kemarin udah dipanggil sama orang-orang NU itu. Dijitak kepalanya doang itu udah diem aja. Ya kalau udah di depan orang, kalau di kamera aja kayak sok-sokan berani begitu. Ya udah didatengin orang-orang itu diem aja. Mana garangnya itu? Ya, cuman ya masalahnya bukan di situ yang mau dikomentarin itu. Masalahnya begini. Jadi dia itu punya kegelisahan. Katanya itu judul videonya itu kan kegelisahan Harry Pras, ya. Kegelisahannya itu begini, konser berkedok agama katanya. Nah itu kan biasa ya. Kalau habaib, gawagis itu, gus-gus, habib-habib itu kan suka bikin acara sholawatan pakai rebana tuh. Itu sebetulnya kan harusnya itu kan acara sampingan sebelum adanya taklim begitu. Cuman sekarang mah karena itu banyak peminatnya suka jadi acara utama. Jadi emang acaranya sholawatan. Nah kegelisahannya itu apa? Jadi ini adalah konser doang sebetulnya, nggak ada agama-agamanya, cuman konser berkedok agama. Dan di dalam acaranya akhirnya banyak yang tawuran, ada yang bawa minuman keras, jadi ikutan sholawatan sambil mabok. Kemudian ada yang saling merangkul lawan jenis, itu nggak tahu istrinya atau bukan. Dan itu joget-joget juga. Ini kan kalau misalkan konser-konser aja udah, jangan pakai agama-agama. Nih ya, begini nih. Saya ini bukan orang yang seneng ikut-ikutan konser. Kalian juga tahu kan ya. Kapan saya itu ikutan konser? Yang mau misalkan konser Rhoma Irama saya emang gak datang. Seumur-umur itu gak pernah masuk konser itu. Apa konser yang disebutkan sama Harry Pras tadi, sholawatan. Saya pun gak pernah hadir sama kalau misalkan ada acara kayak gitu. Karena gak suka. Tapi gak suka itu jangan sampai kita itu menyalahkan. Begini ya. Ini kan acaranya acara bebas tuh. Dalam pengertian acara yang dihadiri ribuan orang. Masa mau bikin acara sholawatan terus dikoyid di situ, yang preman jangan masuk, ahli maksiat jangan masuk, masa dikoyid seperti itu? Lah orang-orang yang disebutkan sama Harry Pras tadi, kalaupun dia nggak datang ke sholawatan, dia datang ke acara yang lain, kelakuannya emang kayak gitu. Dan memang biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 10.000 orang, apa setengahnya yang kayak gini?
Kan enggak, itu kan kalau misalkan di foto yang joget-joget itu lagi sholawatan, itu kan cuma 1-2. Lihat dong kalau misalkan di shoot itu, yang lagi joget, yang lain kan diem. Ya, jadi kalau misalkan dari 10.000 itu yang joget-jogetnya ya paling beberapa. Kemudian yang bawa minuman juga nggak bakalan 1%-nya itu yang mabok ke sana. Cuman memang nggak bisa digimana-gimanain karena itu acaranya acara terbuka, acara umum, siapapun boleh datang. Nih, dan saya kasih tahu begini. Ada keutamaan ya, ada wali, aulia itu, ada ulama. Kalau kata, dan bukan kata, ini memang keadaannya seperti itu. Ulama itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada aulia. Kalau kata Imam Syafi'i, kalaulah fuqaha itu bukan aulia, maka Allah tidak punya wali. Ya, dalam pengertian ini fuqaha ini mereka itu sudah aulia illah, wali-walinya Allah. Cuma di dalam istilah terkenalnya jadi berbeda. Ada ulama, ada aulia. Nah, aulia ini mereka itu adalah saringan yang mengangkat orang dari ahli maksiat kemana? Kepada taubat. Itu aulia tuh. Kalau ulama itu kerjaannya ngasih orang-orang yang sudah taubat dengan pemahaman yang benar. Itu kerjaannya ulama. Makanya di kita, kayak di Wahabi mah gak punya wali atuh. Kita mah nih ya punya orang-orang yang mana mereka itu tugasnya itu mengantarkan dari ahli maksiat kepada taubat. Di antara caranya itu ya dengan seperti ini. Misalkan dengan ada dengan ada acara-acara besar yang mana orang apapun dari jenis apapun, latar belakang apapun tidak disaring, silahkan masuk. Dan itu adalah usaha. Mungkin 1-2 ada orang yang taubat karena mendengar nama Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh. Ya. Jadi memang nggak sempurna, yang namanya wali itu cuma ngangkat aja orang dari ahli maksiat ke taubat. Nanti kalau sudah taubat yang ngangkatnya siapa? Para ulama. Makanya kalau udah taubat dikasih sholat yang benar, siapa yang ngasihnya? Itu para ulama. Makanya para ulama ini lebih tinggi derajatnya daripada aulia yang tadi dimaksud. Karena pasti ulama ini wali, begitu, ulama yang benar. Nah itu yang pertama begitu ya dalam urusan konser-konser itu. Dan kita juga harus tahu ya bahwa yang namanya menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara yang wajib. Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sebelum seorang anak ini diajarkan sholat, diajarkan apapun, yang pertama kali harus diajarkan itu bahwa ada orang yang sangat mulia namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu lahir di Mekah, diangkat jadi nabi di Mekah, wafatnya di Madinah. Itu harus ditanamkan kepada anak kita. Supaya anak kita ada apa? Ada kecintaan. Nah, tidak semua orang beruntung sudah punya kecintaan kepada Rasulullah SAW semenjak kecil. Jadi ini kewajiban yang mana kewajibannya itu kewajiban qalbiyah, kewajiban kolbu yang harus ada. Nah, lewat sholawat ini berusaha orang-orang itu untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala disebut namanya Nabi Muhammad SAW, wajahnya itu bisa air matanya itu bisa mengalir, kemudian hatinya itu bisa tertarik, ingat kepada Rasulullah SAW, ingat kepada sirohnya beliau begitu. Ya itu caranya beda-beda. Kalau sama orang-orang preman kayak gitu mah tuh diajiin siroh nabawiyah dan nggak bakalan tertarik, begitu. Ya ini rasa yang harus ada. Makanya cara menanamkannya macam-macam. Karena caranya mah boleh sholawatan dengan tagonjring itu caranya boleh. Adapun orang yang datangnya nanti macam-macam ya tuh gak ada urusannya sama orang yang ngadain acaranya. Itu mah orangnya aja yang datangnya begitu. Jangan disalahin yang ngadain acaranya. Jadi kekhawatiran ini kekhawatiran yang timbul dari kebodohan. Ya andaikan dia itu ahli ngaji, paham bagaimana perkataan para alim ulama, itu gak bakalan sampai menyalahkan begitu. Ya. Nah, malah kalau para ulama itu menyebutkan ya di antara menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW itu, kamu itu harus mengira-ngira. Apabila kamu kira-kiranya hidup di zaman Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah itu membutuhkan hartamu, maka kamu akan memberikan seluruh hartamu kepada Rasulullah SAW. Itu diulang-ulang dalam hati itu.
Ya, karena kecintaan kepada Rasulullah itu harus ada. Nah, ini orang-orang sedang berusaha menanamkan hal itu, jangan disalahkan begitu. Ya.